terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Oke, selamat siang sahabat Rika. Senang sekali kita berjumpa lagi di program Bincang Dudika spesial di hari Kamis di 29 Agustus 2024. Dan seperti biasa bintang tamu kita ya, ada Bapak Timbul dari Suzuki Indo Bali. Selamat siang Pak Timbul. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Di luar panas Pak? Pastinya. Kita ngadem dulu, sembari kita ngadem kita akan sharing informasi kembali, melanjutkan pembicaraan kita di 1 minggu kemarin ya Pak Timbul ya, Iya, Bu, mengenai fitur-fitur pada kendaraan. Sekarang yang part 2-nya, karena fitur-fitur kendaraan itu banyak sekali ya sahabat Rika ya. Yang kemarin itu kita udah bahas apa nih Pak Timbul? Ya, selamat siang para sahabat Dudika dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kita berdua. Berdua dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama, ya mudah-mudahan bermanfaat seperti itu kan ya. Benar. Ya, di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa fitur yang ada pada kendaraan. Di keselamatan kita udah sempat membahas tentang airbag, terus di keselamatan juga ada tentang sistem pengereman ABS kan gitu kan. Di kenyamanan kita sudah membahas tentang ESP, jadi Electronic Stability Program, jadi mobilnya tambah nyaman, tambah aman kan seperti itu ya. Iya benar. Jadi banyak fitur-fitur yang udah kita bahas. Kali ini kita juga akan membahas masih berhubungan dengan fitur kendaraan. Fitur yang akan kita bahas pada siang ini yaitu fitur efisiensi bahan bakar. Kenapa? Karena ini sangat berguna banget ya Pak Timbul ya. Iya. Secara setiap tahunnya itu bahan bakar tuh emang harus makin lama harus makin ngirit gitu ya. Makin dengan mudahnya fitur-fitur ini masuk gitu. Ya, semakin lama kan harga bensin tuh semakin mahal. Bahan bakar tuh semakin lama semakin naik harganya pasti seperti itu. Maka kita di mobil, di perusahaan, di apa istilahnya di kendaraan itu kan artinya membuat biar lebih efisien. Untuk mengantisipasi ya Pak ya. Iya, jadi bukan karena iritnya aja tapi juga aman, nyaman dan efisien. Bukan kalau hanya irit aja nanti nggak bisa lari kan ya sama aja jadi nggak irit jadinya boros. Benar. Boros di waktunya kok lama nggak nyampe karena terlalu irit jadi jalannya pelan gitu. Iya, selain waktunya juga boros di biaya Pak iya, biasanya. Makanya kan dibikin seefisien mungkin kan ya. Untuk membuat efisien di bahan bakar itu ada beberapa teknik kan. Kita cerita dulu dari dulu kan kita mengenal kalau di mobil ataupun motor kan dulu ada mengenal istilah karburator. Benar. Jadi dari tahun ke tahun jadi itu dikembangkan lagi dengan jadinya sistem injeksi. Jadi benar. sistem injeksi itu bahan bakarnya udah
disemprot manual kayak di karburator. Kalau karburator itu berdasarkan misalkan pedal koplingnya dibuka jadi ada injektornya yang nyemprot sesuai semprotan. Kalau sekarang udah otomatis ya. Jadi penggeraknya itu udah pakai elektronik dia. Jadinya di sistem injeksi itu dikontrol oleh namanya ECM. Jadi kayak kalau di komputer itu kayak CPU-nya. Jadi di mobil Jadi itu pakai CPU. ya? Di otaknya udah diatur otomatis ya. Udah canggih ya sekarang ini. Bener. Dengan kecanggihan itu, kita kali ini ada sesuatu yang menarik sebenarnya Pak Timbul. Iya. Sebelumnya kita udah ngomongin di belakang tuh ya. Itu ada namanya fitur eco driving. Ya, eco driving itu apa tuh Pak Timbul? Mungkin bisa di-sharing. Eco driving itu gini Mbak ya. Jadi eco driving itu sistem mengemudi yang baik dan benar. Itu seperti itu disarankan dengan melakukan eco driving ini diharapkan menghasilkan bahan bakar yang efisien sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Benar. Kita kan karena sekarang kan bahan bakar itu kan di samping mahal juga dari lingkungan kan dituntut juga itu kadar oktannya, kadar polutannya harus kecil kan gitu kan. Bener. Jadi untuk mengurangi polusi di Polusi mana-mana dan juga asap ya. Asap kan itu makanya munculnya ide namanya Eco driving. Seperti namanya eco banyak nih ya tentang eco tentang sampah gitu ya. Termasuk ini eco driving ini juga tentang mobil ujung-ujungnya tentang mengemudi yang baik seperti itu. Makanya muncullah nama istilah eco driving. Jadi sangat bermanfaat sekali nih untuk sahabat tadi akan kita ulas ya. Dan untuk eco driving di sini ya Pak Timbul. Tadi kan sudah di sharing sama Pak Timbul eco driving itu apa. Nah, untuk mempersiapkan ini sebelum kita menggunakan fitur eco driving. Eco driving ya sebelumnya ya kita coba bahas manfaatnya dulu lah. Manfaat. Biar kan tertarik. Jadi orang tuh kalau jualan kan diskonnya dulu nih. Produknya begini bla bla bla. Benar-benar. Manfaatnya kan seperti ini ujungnya diskon. Jadi kita tertarik. Benar. Jadi manfaat eco ya? driving. Manfaatnya dulu kita. Coba kita beberapa ada manfaatnya dari eco driving itu mengefisiensi bahan bakar. Ya artinya dengan penggunaan yang benar, misalkan kayak di penggunaan saat kita turunan itu udah ada yang ngatur di sistem bahan bakarnya. Jadi saat akselerasi berapa konsumsi bahan bakarnya, saat deselerasi berapapun itu sudah diatur sih dengan di ECM. Cuma balik tinggal kita cara mengemudikannya. Misalkan gini Mbak ya, yang gampang itu pemakaian gigi transmisi. Jadi Mbaknya kalau di tanjakan jangan pakai gigi yang besar kan gitu kan jadi gasnya besar mobilnya nggak jalan. Benar. Itu salah satu eco driving seperti itu tujuannya. Jadi Mbaknya kalau gigi ditanjakan ya giginya gigi kecil dikurangin seperti itu disesuaikan. Jadi kalau jalannya lurus ya biasa kita pakai. Jadi kalau nanti ditanjakan ya disesuaikan. Caranya mengegaskan begitu. Jadi biar lebih nyaman nggak langsung digas brung kan ada pas pemindah gigi nih kebanyakannya. Pindah gigi jeglek brung biar nyaman padahal itu sebuah pemborosan. Itu buang bahan bakar itu yang sia-sia sebenarnya. Benar. Tenaganya nggak ada cuma bahan bakarnya aja kebuang. Cuma gaya itu aja brum ya Pak Timil. Jadi untuk selain mengefisiensikan bahan bakar, ada nggak sih manfaat lain dari eco driving ini Pak? Dengan eco driving ini juga mengurangi polutan yang dihasilkan oleh kendaraan. Jadi melestarikan lingkungan. Wajib jadi green nih. Benar. Jadi walaupun kita itu modern dengan kendaraan, tetapi kita tetap melestarikan lingkungan. Gitu ya Pak Timbul ya. Ngomong melestarikan lingkungan kan sekarang mobil udah mulai beralih nih. Kalau dulu udah injeksi udah wah kan zaman aku sekolah dulu ya. Jadi zaman saya sekolah dulu itu kalau ada sistem injeksi mobil itu tak anggap udah wah. Sekarang muncul lagi istilah hybrid. Oh iya benar tahu. Pernah dengar kan istilah hybrid? Jadi hybrid itu perpaduan antara mesin bensin dan listrik. Gitu. Sekarang lagi booming itu mungkin ya. Lagi boomingnya hybrid. Hybrid belum kelar nih, udah muncul lagi mobil listrik gitu kan. Oh berarti sebelum mobil listrik tuh hybrid Hybrid namanya. dulu. Jadi separuh pakai fosil, bahan bakarnya separuh pakai listrik. Ada yang full listrik. Tapi meskipun
begitu kan masih dikembangkan. Artinya eco driving sangat penting karena untuk pembelajaran juga untuk edukasi lah. Jadi itu sangat penting, Mbak. Jadi hubungannya nanti semakin lama dengan tujuan ya ngurangin polutan, ngurangin konsumsi bahan bakar biar efektif seperti itu. Nah, selain melestarikan lingkungan, ternyata eco driving ini membuat mesin itu lebih awet loh sahabat Rika. Mungkin bisa di-sharing Pak Timbul, kenapa bisa Pastinya lebih seperti itu dengan lebih awet? pemakaian yang benar, dengan tata cara yang sesuai dengan pabrikan masing-masing, pasti mobil itu akan lebih awet. Contohnya? Contohnya kita kasih gambaran, kalau kita pakai HP nih, kalau kita pakai sesuai dengan speknya dia, Nah. sesuai aturannya dia, saya rasa pasti HP-nya lebih awet. Lebih awet. Masa HP RAM-nya misalkan 3, kita pakai kapasitasnya yang 20 kan error ngeblank. Iya jadinya. benar-benar, Sama cepat seperti habis itu. baterainya nanti ya. Jadi baterainya cepat habis, Memorinya cepat penuh. cepat penuh dan nggak lancar, jadinya nggak bagus juga. Sama mobil seperti itu. Meskipun dengan fitur yang udah udah banyak fitur yang udah dikembangkan, dengan fitur yang udah udah macam-macam lah. Udah istilahnya udah bagus, tapi kalau pemakaiannya salah ya sama, hasilnya tidak akan maksimal gitu. Nah, itu ya untuk sahabat Rika yang ingin mesin mobilnya lebih awet, kalian bisa menggunakan fitur eco driving ya. Nah, selain lebih awet, ternyata eco driving ini juga sama kayak airbag ya, Pak Iya, Timbul ya. Itu meminimalisir itu tentang resiko kecelakaan. Gimana tuh Pak Timbul, kok bisa nih eco Ya driving? pasti semua saling berkaitan, Mbak ya, dengan pemakaian yang benar sesuai dengan apa namanya aturannya, anjurannya seperti itu. Otomatis kan kita udah berkonsentrasi nih. Kalau jalan tanjakan harus pakai ini, kalau mengerem jaraknya harus sekian. Benar. Jadi kan kita itu udah secara nggak langsung udah paham lah. Gerak badan pasti akan mengikuti tuh. Karena udah tertanam di otak kita kalau makanya kalau gigi 1 sekian sampai RPM sekian, gigi 2 kan gitu. Jadinya saling berkaitan itu nanti dengan keselamatan, dengan efisiensi bahan bakar gitu. Gitu Pasti loh, saling Sobat berkaitan Rika. ya. Bener, jadi semua itu kayaknya sistem tuh semua saling Saling keterkaitan. keterkaitan Ya. antara kenyamanan, keselamatan itu akan saling berkaitan Benar. dengan pemakaian yang benar gitu loh. Benar. Nah, itu tadi manfaat dari fitur eco driving ya, Pak Iya. Timbul ya. Nah, sebelum menggunakan fitur eco driving, kita harus persiapan nih. Kira-kira persiapan apa aja nih yang perlu sahabat Rika persiapkan mungkin sebelum Nggak usah tegang, santai aja Pak ya. Jadi Iya. untuk eco driving sendiri itu ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan, pengecekan ya. pengecekan Jadi, skala berkala. Iya, bukan pengecekan berkala. Sebelum kita pakai terus melaksanakan eco driving kan seperti itu kan kita juga perlu mengecek di komponen kendaraan. Jadi pertama yang dicek itu biasanya yang paling gampang lah sebelum kita berangkat kan kita biasanya lihat bensinnya masih apa enggak kan gitu kan. Itu nanti dicek bahan bakarnya biasanya kita pakai apa, kita sesuaikan dengan karakter masing-masing mesin. Nanti jangan sampai mesinnya bensin, isinya diisi solar. Itu kan bahaya nih. bahaya, itu kan jadinya Iya, nggak nyambung. mungkin sahabat Rika sering gitu ya melakukan hal itu. Jadi kalau udah biasa Pertamax, jadi biar lebih murah pakai Pertalite aja deh. Itu sebenarnya gini nggak sih, ganggu nggak sih Pak? Kalau secara fungsi dia tetap berfungsi, cuma secara efisiensi kalau memang yang standarnya pakai Pertamax, dia beralih ke Pertalite itu secara performa efisiensi pasti berpengaruh. Jadi konsumsi bahan bakarnya sedikit banyak pasti dia akan berpengaruh. Pasti pengaruh itu Mbak, pasti ya. Benar, mungkin dari mesinnya mungkin Kan ya Pak kebiasaan Timbul. makan yang 4 sehat, terus harusnya yang 4 sehat 5 sempurna. Kan yang 4 sehat tetap sehat, tapi belum sempurna. Kan seperti itu. Waduh. Sama yang biasa pakai Pertalite itu udah sehat, lebih sehat lagi dan sempurna pakailah Pertamax gitu. Jadi untuk sahabat Rika kalau udah dari kendaraan itu sendiri membawa, oh kita tuh harus pakai Pertamax, ya udah pakai Pertamax aja. Iya, jadi misalkan anjurannya mobilnya misalkan Suzuki AR3 yang terbaru nih, oh bensinnya pakai Pertamax harusnya. Ya udah lakukan sesuai yang dianjurkan, pakailah Pertamax. Apakah nggak boleh pakai Pertalite? Boleh, cuma ya seperti yang saya bilang tadi itu dah, 4 sehat kalau pakai Pertamax, pakai Pertalite, 4 sehat 5 sempurna kalau pakai Pertamax. Seperti itulah ya gambarannya kan. Benar. Sama-sama sehat tapi lebih sempurna kalau pakai
Pertamax gitu Mbak. Gitu ya, nggak sembarang-sembarang asal ngisi-ngisi bahan bakar aja, tapi nggak tahu sebenarnya fungsi dan kelanjutan dari saat kita menggunakan bahan bakar itu. Nah, selain menggunakan bahan bakar sesuai dengan oktan, Pak Timbul, Iya, apalagi spesifikasi. nih untuk persiapan sebelum kita ke eco driving? Ya kita cek bannya, tekanan anginnya, kita cek secara visual lah. Kita kan nggak mungkin nggak punya alat kan pastinya. Benar-benar. Kita cek kira-kira agak kempes, apa terlalu kenceng, apa kempes sekali kan gitu kan kelihatan. Siapa tahu ada paku di sana Iya, kan benar. perlu kita cek sebelum jalan lah untuk antisipasi. Kalau misalkan tekanan bannya dirasa kurang, ya silakan ditambah spesifikasinya disesuaikan dengan bannya. Biasanya apakah itu ban tubeless atau gimana gitu ya, Pak? enggak, ban tubeless ataupun enggak itu kalau masalah angin ban sama. Oh. Jadi masalah tekanannya itu sama, Mbak. Cuma bedanya kalau tubeless itu nggak pakai ban dalam, kan ada yang pakai ban Oh, dalam, ada iya, yang enggak. iya, Itu iya. bedanya di sana aja tubeless itu. Jadi nanti dicek kira-kira misalkan kurang nih, ya ditambahin bannya. Angin bannya, bukan bannya, sorry. Bannya jadi 5. Kalau bannya ditambah jadi 5, 6 jadi ban servis. Jadi tekanan angin ban itu sangat berpengaruh sama efisiensi bahan bakar. Hubungannya apa? Jadi kalau tekanan bannya itu terlalu lembek, kempes, ban itu napaknya kan semakin berat jadinya. Bukan berat, semakin lebar. Semakin kayak berat jadinya. tertekan, ya, Kayak bener. tertekan kan berat jadinya. Jadi waktu jalan dibutuhkan tenaga yang gede, gasnya harus lebih. Jadi Itu yang- bahan bakarnya juga lebih Pasti, banyak ngeluarinnya. Ya jadi emang sangat saling keterkaitan ya Pak Timbul ya. Jadi untuk sahabat Rika kalau udah ngerasa kamu bawa kendaraannya udah aneh kayak ini bannya agak Apakah dari kempes bannya ya. agak kempes kan biasanya terasa lah. Jadi mending biar nyari aman, apalagi itu di tempat sepi ya udah diisi dulu untuk angin bannya ya. Ya sekarang kan udah banyak ngecek-ngecek angin ban di pom bensin. Kan sekarang ada teknologi, kalau dulu pakai angin biasa kan. Jadi angin biasa itu molekulnya macam-macam, ada hidrogen, nitrogen jadi satu lah, ada oksigen, karbon dioksida jadi satu di dalam situ. Kalau sekarang kan udah pakai nitrogen kan. Kelebihannya apa pakai nitrogen? Nitrogen itu kalau di dalam kadar airnya lebih rendah. Apa hubungannya kadar air dengan ban? Iya, saya nggak pernah tahu nggak tuh, Pak Timbul. Pernah nggak mbaknya dengar kalau ban itu semakin jalan jauh panas, tiba-tiba panas langsung meledak kan? Kan ada kejadian seperti itu. Oh iya benar-benar. Itu karena gas di dalam angin ban sendiri. Makanya kalau pakai nitrogen dia pemuaiannya itu lebih lambat. Jadi kalau pakai nitrogen misalkan atomnya, ionnya itu rata, misalkan besar-besar semua. Besarannya itu lebih rata. Kalau yang nggak pakai angin biasa itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil kalau kita jalan kenceng otomatis memuai kan? Ya. Memuai tambah besar meledak. Yang besar juga gitu, cepet besar meledak. Itu kan benar-benar. jadinya gasnya bertambah lagi, tekanan bannya lebih tinggi terus naik. Oh berarti lebih aman pakai nitrogen sebenarnya. Lebih ya? baik disarankan pakai nitrogen. Nih ada informasi tambahan nih ya mungkin untuk sahabat Rika yang asal ngisi angin aja di tempat ini. Tapi sebenarnya nitrogen itu lebih bagus sama Lebih seperti bagus karena lebih bagus. pemuaiannya di ban tadi tekanannya lebih stabil. Jadi kita jalan jauh nggak khawatir itu tekanan bannya tiba-tiba naik gitu kan. Terus bisa benar-benar. jadi kalau naik terus kan bisa jadi kalau panas-panas kan meledak, Mbak. Iya benar-benar. Jadi misalkan juga sama, artinya meskipun udah ada nitrogen seperti itu, kalau misalkan kempes nggak ada tambal ban yang punya nitrogen, ya sementara diisi angin biasa nggak apa-apa. Semasih aman. Tapi kalau udah nemu nitrogen Kalau mending bisa segera pakai nitrogen. Pernah ada soalnya banyak konsumen itu dia berpikir karena udah pakai nitrogen dia kan udah fanatik nih. Pas bocor di tengah jalan nggak ada nitrogen, adanya tambal ban biasa dia nggak mau ngisi, kan susah juga jadinya. iya. Kan menyiksa diri sendiri. Nggak apa-apa kalau untuk sementara sih diisi Iya, aja untuk pakai sementara dulu. angin biasa. Nanti kalau udah nyampe yang di pom bensin ada nitrogen, bisa kok itu disedot diisi pakai nitrogen. Oke. Jadi meskipun nitrogen bagus, kalau nggak ada ya nggak ada akar pun batang pun jadi kan seperti itu. Bener. Asal jalan aja dulu. Asal jalan nyaman aman kan gitu. Bener-bener. Kita nyari amannya aja ya Pak Nyari Timbul. aman lagi. Ini Nah, balik ke amanan juga. Dan yang pastinya selain memeriksa tekanan angin pada ban nih Pak Timbul, itu ternyata ada hindari muatan yang berlebihan. Itu ceritanya kayak gimana tuh berarti Pak Timbul? Muatan berlebihan tuh begini Mbak ya. Jadi kalau mobil itu kapasitasnya kalau city car berapa sih? Kalau city car jangan sampai pakai membawa beban. Kan kadang ada
kayak mobilnya itu mobil city car, mobil passenger kan, buat belanja nih diisi beras berapa karung kan bisa aja kan di pasar Iya. kan kamu nggak punya pickup misalkan, diisi lah beras berapa puluh kintal kan masuknya sih masuk, tapi itu sangat tidak dianjurkan. Dengan begitu kan otomatis konsumsi bahan bakarnya pasti lebih banyak. Wow, emang sangat gini banget nih ya Pak Timbul ya. Iya, kalau eco driving itu distandarisasi istilahnya seperti itu. Jadi mobil itu kebutuhannya untuk di kota ya pakai penumpang ya penumpang, jangan sampai diisi barang, karena nanti kan nggak sesuai. Iya benar. Nanti kalau ada polisi pasti ditilang itu, karena tidak sesuai peruntukannya, Melebihi gini ya. melebihi tonase jadinya kan gitu. Kan benar, kita benar, udah benar. disediakan kalau pakai barang, kalau bisa pakai pick up. Kalau untuk passenger, untuk penumpang Keluarga, keluarga mungkin pakai passenger kan seperti Iya. itu. Benar. Perlu diperhatikan sekali sebenarnya ya sahabat Rika. Mungkin sahabat Rika sering ya udah deh, nggak apa-apa deh. Yang penting Yang muat-muat penting aja muat, nih. nah. Nggak apa-apa nih, masuk. Ya Gitu. kayak sistemnya angkot kan gitu. Masuk Kapasitasnya 6 orang, masuknya bisa 16 sampai 20. Bahaya. Asal masuk ngangkut ya itu juga nanti kan berbahaya dengan apa istilahnya, berhubungan lagi dengan keselamatan. Balik lagi ke sana. Jadi setiap mobil itu sudah punya standarnya masing-masing. Kalau itu mobilnya 6 seat, otomatis 6 orang aja yang 6 bisa orang masuk. lah. Itu gunanya untuk keselamatan sahabat Rika juga ya. Nah selain hindari muatan yang berlebihan, servis mobil secara berkala ini menjadi sepertinya kewajiban. Ya benar-benar. Iya, artinya kalau udah fitur semua bagus, kalau nggak dilakukan pengecekan berkala, ya tetap aja karena namanya produk itu kan pasti ada keausan, ada Bener. beberapa komponen yang harus diganti secara berkala. Kayak contohnya paling gampang ban. lah. Ban itu kan harus diganti secara berkala, maksimalnya berapa tahun. Kalau nggak dicek udah tipis apa belum kan seperti itu. Kalau nggak gitu dicek expirednya Iya, gimana nih, masih expirednya, iya. aktif atau Itu enggak? kalau nggak ke bengkel resmi, ke bengkel-bengkel yang istilahnya yang standar kan kita nggak tahu juga. Kalau di bengkel umum dicek, wah bannya masih tebel, ternyata bannya itu udah nggak dipakai selama 5 tahun gitu kan kita nggak tahu. Benar. Setelah dipakai tahu-tahu rompal dikit-dikit kan bahaya. Iya. Terus kampas rem kan perlu dicek berkala. Kita kan taunya nginjek rem gas kan, jadi kita nggak tahu masih apa enggak, kan harus dilakukan pengecekan berkala. Jadi penting banget nih untuk pengecekan berkala ya. Jadi selain pengecekan secara berkala, yang terakhir itu mengikuti eco driving training. Ternyata eco driving ada trainingnya juga ya. Iya, jadi di setiap ATPM mungkin namanya beda-beda. Cuma mereka kan juga untuk kadang kan tiap ATPM, tiap produk kan, wah mobil saya irit dari 1 sampai sekian. Itu kan pasti ada trik-triknya. Jadi kalau pemakaian di orang-orang kan pasti hasilnya akan berbeda-beda. Jadi di sana nanti ya kayak ada istilahnya mentornya. Jadi diajarin lah kayak kita bikin SIM harusnya kan diajarin dulu. Ini rambu-rambunya seperti ini. Kalau rambu ini kita nggak boleh lewat bla 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 kan gitu. Itu yang perlu dipahami sebenarnya, kan namanya mengemudi itu sebenarnya harus punya dasar. Benar. Kan ada safety driving kalau di kepolisian waktu kita mau bikin SIM itu kan diajarin tuh istilahnya Benar. safety driving gitu. Bukan safety driving hanya pakai seatbelt aman enggak. Cara kita belok, jadi haluannya seberapa, kalau ada kata mau nyalip harus lihat kanan kiri dari spion seperti apa gitu. Harus ngerating gitu Harus ya. ngerating kanan ya belok kanan, jangan ngerating kanan beloknya ke kiri gitu kan gitu. Benar. Nah untuk sebenarnya unik banget sih nih Pak Timbul ya. Ternyata eco driving itu ada trainingnya. Nah untuk trainingnya sendiri itu biasanya di masing-masing ATPM ada. Sebagian besar udah ada sih Mbak, jadi di YouTube udah banyak. Oh berarti kita dengan Jadi mengikuti tinggal YouTube aja di udah. YouTube aja kan banyak tutorial biar irit seperti apa gitu kan. Nanti di sana kan diajarkan trik-trik mengemudi yang benar kan gitu seperti itu ya. Jadi di sana nanti diajarin cara menekan pedal gas. Pedal gas itu nekannya nggak boleh langsung digas, bisa lompat kan gitu, seperti itu kan. Benar. Jadi kalau mau masukin manual ditekan dulu koplingnya penuh, masukin gigi 1, digas pelan-pelan kan seperti itu. Jadi kalau nggak tahu ilmunya kan masuk langsung digas bisa kan. Nah, istilahnya mobilnya kaget nih. Iya, benar. Bukan kita yang nyetir aja yang kaget, yang di belakang bisa. Iya Ke depan benar. nungguin misalnya. Jadi berefek pada semuanya jadinya Iya, ya. berefek ke sana. Jadi hal-hal dasar yang perlu ditekankan dalam eco driving itu ya
dasar-dasar menyetir gitu kan. Biar nyetir itu aman, nyaman. Mbaknya kan mungkin pernah naik bus. Kalau di Benar. sini kan jarang ya bus besar-besar ya. Kalau di Jawa itu kan ada bus sekolah, ada bus kota, ada bus antar provinsi, luar provinsi. Itu rasanya beda-beda kalau supirnya yang bagus, Mbak. Kadang pas ngerem, ding 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 berhenti Pak, gitu. Ada yang langsung nyut gitu kan. Ada yang ngeremnya pelan tapi berhentinya tepat gitu kan. Ada yang ngeremnya mendadak sampai konsumennya dari belakang kan duduk gitu. Bener. Jadi kita ikut kayak gini Iya. kayak penumpang ya Pak Timbul ya. Itu perlu pengalaman tuh seperti itu. Jadi perlu Bener. diajarkan caranya mengerem. Bukannya udah deket mau tabrakan dadak direm kan jadi apa istilahnya? Yang ngantuk jadi bangun jadi nggak ngantuk Ya lagi. kalau bisa juga kan nabrak depannya Iya. atau belakangnya jadi nggak siap jadinya jebrol kan gitu. Itu cara-cara mengerem itu kita udah diajarin di sana cara ngerem. di training Di tuh ya training Pak. di sana. Di eco driving training. Jadi kita tadi sudah bagi nih ya sebelum Sahabat Rika melakukan fitur eco driving. Nah, sekarang kita langsung ke eco drivingnya. Cara mengemudi dengan teknik eco driving. Ya ini kan kita udah dari penekanan pedal gas, menghindari penggunaan apa istilahnya setengah kopling, paham nggak setengah kopling? Jadi Nggak, belum paham saya. Kan dulu kita pernah bahas masalah kopling nih, Iya. mobil kopling. Jadi Otomatis ya. bukan yang manual, Oh, kalau yang kopling manual. itu yang Iya, manual. benar manual ya. Jadi kalau yang kopling manual, kalau udah jalan kakinya nggak boleh nempel di pedal kopling. Jadi selalu harus dihindarin kalau udah jalan ya udah jangan nempel di sana kan kebanyakan kakinya nempel setengah. Jadinya kan koplingnya cepat aus, jadi cepat habis koplingnya. Jadinya selip kan seperti itu. Kalau di mobil Matic biasanya kan kita pakai kaki kanan aja tuh. Udah ngegas, pas turunan kita tahan di setengah, remnya itu kampas remnya yang kalah cepat habis. Ya model-model pengereman seperti itu harus kita belajar dan memang harus dibiasakan gitu loh. Apalagi yang kopling kan biar takut gak jut-jutan gitu ditahan setengah kopling. Kelihatannya bagus wah, udah pinter nih nyetir. Gak taunya dapat berapa bulan koplingnya habis. Wah ternyata kakinya nempel terus di pedal kopling dengan tidak sadar. Itu perlu dilatih dan perlu dirubah itu kebiasaan seperti itu. Kalau nggak dirubah tetap aja dia bilang enggak kakiku nggak nempel cuma numpang aja dikit ya. dikit tapi kan nggak terasa kita. Ngena juga tapi Iya, karena tapi kan dia nempel ya. kan ngegas terus. Jadi yang di dalam nempel terus mesinnya di antara mesin sama kopling gitu kan. Benar. Itu banyak kejadian sampai sekarang tuh masih banyak yang seperti itu. Nah di sini tuh ada nih Pak Timbul sebenarnya menarik sekali ya. Tutup jendela saat kecepatan tinggi. Emang ada keterkaitannya nih Pak Timbul? Ada. Apa tuh Pak? Bahaya tuh Mbak kalau dibuka. Misalkan Mbaknya di tol nih, sini nggak ada tol ya. Ada tol Bali Mandara Yang di pendek, Denpasar. yang pendek. Oh ya. Jadi kalau pakai misalkan tolnya panjang nih, kita kecepatan di atas 90 100 kita buka, bahaya mobil bisa kebalik. Karena udara bisa masuk, Mbak. Udara yang masuk itu kan jadi istilahnya kayak penghambat jadinya. Jadi harusnya lurus, bisa jadi kena tekanan mobil itu bisa miring sendiri, bisa jadi seperti Baru saya tahu nih Pak Timbul. namanya apa istilahnya itu ada kok. Jadi kalau kita ngerem secara mendadak pun kalau misal kayak di tol Bali Mandara kan pernah ada mobil kebalik itu pas belok itu karena kecepatan tinggi kena turbulensi. Jadi udara yang di bawahnya itu naik jadi keangkat dia. Istilahnya turbulensi dia. Iya benar-benar. Sama kayak di pesawat Jadi kalau kena masuk gitu turbulensi ya. bisa jadi dari masuk dari kaca, bisa juga dari bawah. Jarak mobil kan ada jarak itu. Kalau anginnya bertiupnya lebih kencang yang ke bawah, kita kan jalan lurus kan kita ngelawan dia. Benar-benar. Bisa jadi turbulensi seperti itu. Sama kayak gini balon berarti Pak ya. Kalau kita isikan angin dia kan langsung Ya kayak Iya gitu nggak udah sih? bahaya ya. Mungkin logikanya segampangnya seperti iya, itu. Benar. Nah, selain itu ya sahabat Rika mungkin sahabat Rika bisa memperhatikan kalau sahabat Rika itu dengan kecepatan tinggi langsung tutup Ya enggak, artinya gini. setiap mengemudi kalau pakai AC kan lebih baik ditutup Ditutup. Iya kacanya. benar. Takutnya kan pas jalan kenceng tiba-tiba mau muntah kayak mau apa tahu dibuka, wah bisa bahaya. Bener, muntah nggak jadi kebalik yang Bukannya muntah, mobilnya ikut muntah semua jadi ketar-ketir jadinya saya kemudinya. Dan tidak Yang hanya paling poin gini, intinya kalau eco driving itu tujuannya itu menghindari apa namanya mengemudi dengan cara yang agresif. Ngerti gimana nggak yang tuh Pak agresif? Timbul?
Ya agresif itu kalau jalan tiba-tiba kenceng rem dadak. Sekali belok nggak pakai rating cicit gitu, ngedrift itu Yang meresahkan terlalu pokoknya agresif ya. itu. Jadi itu udah cara-cara yang nggak bener, nggak sesuai kalau di jalan raya kan bukan apa namanya tuh ya, membahayakan diri sendiri dan tetangga. Iya, tetangga di samping, di depan, di Nah, kalau belakang. tetangga kan bebas mau di depan keliling pokoknya tetangga kan seperti itu. Benar. Nah, ini juga ada set temperatur AC itu di posisi ideal. Apa nih keterkaitan AC dan eco driving ini? Ya iya Mbak, jadi kalau AC itu kan sistemnya bekerja itu berdasarkan suhu dalam kendaraan nih. Kalau suhunya disetel dingin terus di 18 derajat, dia kalau sebelum mencapai 18 derajat terus saja dia nempel AC-nya. Jadi nggak mutus. Biasanya kan kalau udah dingin mutus ya, nanti suhunya turun lagi. Nunggu di misalkan di suhu 22 baru nyambung lagi. Kalau di setel 18 tiap 18 ya nempel terus ya. Nah, kalau suhunya nanti udah 18 lepas. Baru lepas sebentar nempel lagi gitu. Jadi kan otomatis pemakaian AC-nya berlebih, bahan bakar yang dibutuhkan banyak juga. Itu kan orang nggak terlalu paham, yang penting kita dingin. Padahal mesinnya panas jadinya. Iya. Putarannya lebih berat. Ya mesinnya pasti panas ya. Jadi untuk standarisasi penggunaan AC itu sebenarnya berapa derajat Pak Timbul? Tergantung suhu ruang kabinnya Mbak, tergantung kenyamanan kita sih sebenarnya, kenyamanan penumpang dan pengemudi. Kalau misalkan mobilnya kecil ya nggak perlulah sampai mentok di angka 16 derajat. Kalau yang mobil lama-lama kan nggak ada Mbak, artinya mobil lama itu kan nggak ada temperaturnya. Kalau mobil yang baru kan sekarang udah ada, mau di setel temperatur berapa sama kayak AC gini. Kalau Mbaknya kedinginan ya dikurangin lah, nggak mungkin kita Benar-benar. terus paksain dingin. Kalau gitu. yang dulu itu kayaknya 1, 2, 3 gitu ya Pak Timbul Iya, ya. kalau sekarang kan sama 1, 2, 3 suhunya berapa itu bisa diatur gitu. Oh gitu. Jadi nah misalnya nih Pak Timbul, kan biasanya nih untuk sahabat Rika kan mobil tuh diam di atas terik matahari. Nah kebetulan kita baru masuk nih, kan udah aduh panas banget, hidupin AC-nya paling besar gitu. Sebenarnya bagus nggak sih tuh? Ya dibilang nggak bagus sih tidak disarankan sebenarnya. Bagus enggak kan tergantung yang pakai mobil juga. Intinya ya disesuaiin dulu lah, dibuka kacanya biar udara yang di dalam keluar gitu, anginnya dihidupin pelan-pelan. AC-nya kan lama-lama juga Dingin. gila, sebenarnya berapa lama sih nunggunya, nggak lama juga. Iya biasanya Nggak- gitu sih Pak Kadang kan kita namanya terburu-buru kan, termasuk mengemudi yang agresif itu karena keburu-buru juga kan, seperti itu. Makanya ngindarin itu. Otomatis dengan dengan eco driving ini membuat kita itu tertib lah di jalan raya itu. Kalau semua pakai, saya yakin sih misalkan semua orang yang punya mobil gaya mengemudinya sama, bener semua. Ya saya rasa sih kecelakaan pasti akan menurun. akan aman-aman aja. Akan aman. Macet kan orang tambah lebih sabar. Artinya kalau macet-macet kan ini udah, oh iya macet kan, menyadari. Iya, Kalau bener. udah orangnya nggak serantan, misalnya buru-buru, Bunyi nggak klakson sabar, aja. kan panik, bikin orang lain Jadi panik semua sih. panik ya. Jadi emang penting banget ya teknik eco driving ini ya Iya, Pak Timbul sangat ya. penting. Mungkin ada pesan nggak sih untuk para sahabat Rika di rumah, mungkin yang ada di jalan yang lagi dengerin, mungkin dari eco driving ini mungkin ada pesan dan juga kesan untuk pengemudi. Ya pesannya sih untuk para pengemudi, baik pemula yang udah profesional sekalipun, saling menjaga diri, saling menghormati sesama pengemudi kan, seperti itu Mbak ya. Jadi di jalan bukan kita sendiri yang punya jalan, jalan punya orang banyak. Kecuali nyepi bro. Iya. Jadi istilahnya saling menjaga aja lah. Kan sekarang udah banyak tentang eco driving, tentang tip-tip mengemudi yang baik dan benar, ya silakan diaplikasikan. Ya setidaknya perbincangan kali ini kita bermanfaat lah buat para pendengar Bincang Dudika. Kalau ada salah dan kurangnya, I am sorry kan gitu kan. Ya, ini Ya, hanya sekedar menambah menyampaikan kan kita. Jadi saya juga ngerasa ya Pak Timbul, jadi sesuatu yang mungkin kita anggap sepele itu sangat Sangat Gini. istilahnya, berpotensi lebih besar iya. Berdampak, sangat Iya, berdampak. Hal-hal kecil itu gitu. kadang sangat berdampak pada hal yang besar gitu kan. Benar. Dan ingat sahabat Rika ya, untuk menggunakan teknik eco driving ini
Ya benar kan Iya. Pak Timbul ya, untuk menunjang keselamatan sahabat Trika juga untuk mengirit bahan bakar juga. Bahan bakar juga. Dan keselamatan tentunya, dan masih banyak lagi manfaat dari eco driving yang sudah kita bahas tadi. Ada lagi yang perlu ditambahkan Pak Timbul? Saya rasa cukup. Cukup saja. Oke. Terima kasih Pak Timbul sudah Sama-sama. sharing informasi pada fitur-fitur kendaraan dan salah satunya manfaat dari teknik eco driving Eco-driving. ini. Jadi segitu dulu pembicaraan kita di Bincang Dudika mengenai fitur dan juga manfaat dari teknik eco driving. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat Deka, dan tetap saksikan Bincang Dudika di hari Kamis mendatang, dan masih banyak lagi informasi-informasi tentang Yang dunia otomotif ya yang akan Tentang tip dan trik. benar yang akan kita bagi bareng Suzuki Indo Bali Iya. tentunya. Terima kasih Pak Timbul. Sebentar ya. Saya mengingatkan kembali, Iya, meskipun fitur-fitur udah bagus, semua dilengkapi dengan apa yang udah modern, tetap juga jangan lupa melakukan servis Berkala. Itu dia penting ke Suzuki Indo Bali nanti. Boleh. Untuk keselamatan kita bersama, keselamatan baik di kendaraan maupun pengemudinya, jangan lupa melakukan servis berkala. Terima kasih Pak Terima Timbul. kasih, Bu. Ini Dudika paling gini nih, paling loyal terhadap informasi ya. Jadi SMK Negeri 3 Singarja sangat penting banget untuk mengundang Dudika nih Pak Timbul ya. Karena itu sangat bermanfaat kali untuk kita sharing-sharing informasi. Benar. Ya. Dan segitu dulu untuk perjumpaan kita di Bincang Dudika, dan tetap stay tune di 107,7 FM, dan kita tutup dengan say hello. Dadah. Dadah.